Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Lintas Madua Sepekan. Pemirsa, usai menempuh jarak 194 km dan finish di Alam Roh 24 Kabupaten Banjar, kirap Merah Putih dilanjutkan dengan peresmian Jalan Bebas Hambatan Batu Licin Banjarbaru. Peresmian ditandai penandatanganan prasasti oleh Gubernur Sahbiri Noer didampingi Ketua TP PKK Kalsel Hajah Raudatul Jannah atau Acil Oda. Usai memimpin kirap Merah Putih dan finish di Alam Roh 24 Kabupaten Banjar, Gubernur Kalsel Haji Sahbiri Noer didampingi Ketua TP PKK Kalsel Hajah Raudatul Jannah atau Acil Oda langsung meresmikan Jalan Bebas Hambatan. Dalam peresmiannya di Desa Awang Bangka, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, jalur darat yang menghubungkan Kabupaten Tanah Bubu Banjarbaru tersebut diberi nama Jalan Gubernur Haji Sahbiri Noer. Betul sekali. Karena tadi seperti apa dikatakan oleh Paman Birin bahwa apabila kita ingin menuju ke Batu Licin, maka alhamdulillah sangat mudah sekali. Telah bersama-sama kita saksikan pemasangan pelang papan nama jalan peresmian Jalan Gubernur Sahbiri Noer. Peresmian jalan ditandai dengan penandatanganan prestasi oleh Gubernur Paman Birin didampingi Acil Oda, Tuan Guru Wildan Salman, dan Rem 101 Antasari Brigjen TNI Ari Arianto dan pejabat lingkup Pemprov Kalsel. Paman Birin mengatakan proyek ini memiliki sejarah panjang dalam perencanaan dan pembangunannya, yaitu dimulai dari tahun 2019, didasari keinginan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kalsel dengan total panjang jalan kurang lebih 100 km. Proyek pengerjaan jalan ini juga merupakan salah satu proyek infrastruktur terbesar di Kalimantan Selatan. Kalau kita berbicara tentang Jalan Batu Licin Banjarbaru yang kita resmikan hari ini, tentu perlu saya sampaikan bahwa program ini memiliki sejarah panjang dalam perencanaan dan pembangunannya. Dengan total panjang jalan kurang lebih 100 km, di mana program ini merupakan salah satu program infrastruktur terbesar di provinsi kita. Jalan yang menghubungkan Batu Licin Banjarbaru ini akan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur yang berkualitas demi kemajuan Banua. Dengan adanya jalan ini, waktu tempuh perjalanan dari Banjarbaru ke Batu Licin yang sebelumnya memakan waktu 5-6 jam, kini hanya memerlukan waktu sekitar 2,5 jam sampai 3 jam, karena jarak Banjarbaru Batu Licin yang semula sekitar 250 km, kini bisa dipangkas menjadi 157 km. Tim Liputan Banjar TV. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, sejak dibuka pada tanggal 20 Agustus lalu, pendaftaran penerimaan calon pegawai negeri sipil Kabupaten Banjar telah menerima sekitar 1.000 pelamar untuk mengikuti seleksi. Mereka akan berkompetisi untuk mengisi 2 formasi, yakni tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Sejak diumumkan tanggal 19 Agustus lalu, antusias para pencari kerja untuk berkompetisi menjadi abdi negara sangat luar biasa. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar, Erni Wahdini menyatakan, penerimaan seleksi CPNS dibuka sejak tanggal 20 Agustus hingga 6 September nanti. Namun saat ini sudah ada sekitar 1.000 peserta yang telah mendaftar melalui aplikasi sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Diperkirakan jumlah ini akan terus bertambah. Pemerintah Kabupaten Banjar membuka lowongan bagi 34 orang, yakni untuk formasi tenaga kesehatan 12 orang dan tenaga teknis 22 orang. 2% dari formasi tenaga teknis diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Ditambahkannya, peserta yang tidak lulus seleksi CPNS tidak dapat mengikuti penerimaan P3K apabila akunnya sudah digunakan dan diinput ke dalam sistem serta disubmit.
Ya sudah mengikuti CPNS kan bisa lagi P3K. Jadi akunnya kalau sudah digunakan itu nggak bisa lagi. Kalau gagalnya karena dia tidak input, tidak input dan gagal input ke dalam sistem aplikasi itu masih kawat dipakai akunnya untuk P3K. Kalau ini kan anak udah jadi batal misalnya ikut CPNS, akhirnya kan dokumennya kada dilengkapi dan tidak disubmit. Nah itu masih bisa ikut P3K. Tapi kalau gagal sudah sampai tes, ada lulus, nah itu nggak bisa lagi. Bisa ikutnya di tahun berikutnya. Kalau tahun di anggaran yang ini. Dijadwalkan setelah proses seleksi penerimaan CPNS ini selesai, BKPSDM Kabupaten Banjar akan melaksanakan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk formasi guru sebanyak 335 orang dan formasi tenaga kesehatan sebanyak 496 orang. Atau total ada 1.166 tenaga P3K. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Berikutnya, PT Air Minum Banjarmasin menggelar sosialisasi ketiga yang kembali mendapat dukungan masyarakat terkait rencana pemasangan pipa baru dari Jalan Ahmad Yani menuju Sutoyo S. PT Air Minum Banjarmasin lakukan sosialisasi terkait rencana pemasangan pipa diameter 800 dan 400 mm dari Jalan Ahmad Yani hingga Sutoyo S di Aula Kantor PAM Banjarmasin, kilometer 2,5 Ahmad Yani, Rabu 21 Agustus 2024. Kegiatan ini merupakan sosialisasi yang ketiga kali dilakukan terkait rencana pekerjaan pipa transmisi air bersih dari instalasi pengolahan air 1 tersebut. Pertemuan ini mengundang warga, perwakilan RT, para pelaku usaha yang akan terdampak, tepatnya dari kantor PAM Banjarmasin hingga Jembatan Dewi. Selain itu, turut hadir Lurah Kampung Melayu dan Lurah Kuripan. Lurah Kampung Melayu Muhammad Rifki dalam sambutannya memastikan bahwa sosialisasi ini dilakukan agar kelak ketika pemasangan pipa dilaksanakan tidak ada kesalahpahaman, sehingga ia meminta warga untuk ikut mendukung dan memaklumi jika ada kesalahan kecil. Karena PDAM ini kan untuk masyarakat. Nah, kita kembalikan juga untuk masyarakat. Artinya sama-sama menjaga sumber air yang lebih bersih dan lebih bagus daripada yang sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan kan dengan ada pengerjaan ini kualitas pelayanan PDAM lebih baik lagi. Sementara itu, perwakilan dari Kelurahan Kuripan, Faisal, juga meminta koordinasi dan pengertian kepada warga terdampak terhadap kegiatan pemasangan pipa ini. Selanjutnya, Sekretaris PAM Banjarmasin Zulbadi menjelaskan masih ada 4 sosialisasi lagi yang akan dilaksanakan, sedangkan pekerjaan pipanya akan dilakukan pada akhir Oktober. Tim Liputan, Banjar TV. Pemirsa, pemerintah Kota Banjarmasin melalui Disperdagen terus mengupayakan peningkatan kualitas pasar tradisional. Salah satunya dengan menghimbau pedagang untuk menjaga kebersihan pasar. Setelah sempat sepi pedagang, apalagi pembeli, disebabkan pembuangan sampah di dalam pasar hingga baunya yang dikeluhkan ternyata cukup mengganggu aktivitas jual beli di pasar tradisional tersebut. Kini kondisi pasar Telawang pasca diberlakukannya larangan oleh pemerintah setempat melalui dinas terkait untuk tidak membuang sampah di dalam pasar, kini aktivitasnya sudah mulai ramai kembali, meskipun sebagian toko masih terlihat banyak yang tutup. Perihal ini diungkapkan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, Ikhrom Moftijar, sesaat berada di gedung DPRD Banjarmasin belum lama tadi. Kita sudah beberapa tahun terakhir ini mengatur terkait dengan jam pembuangan sampah dan lokasi pembuangan sampah yang dulunya memang pembuangan sampah di Pasar Telawang itu berada di areal parkir, sekarang kan sudah kita keluarkan. Nah, jadi tidak boleh lagi membuang di dalam area pasar. Nah, ini kita lakukan dalam rangka agar pasar kita itu bisa kembali ramai kunjungan. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Banjarmasin, ayo mari kita berbelanja di pasar tradisional kita. Insya Allah pasar-pasar kita, khususnya pasar-pasar metropolitan Kota Banjarmasin, sudah dalam keadaan rapi, bersih, dan nyaman. Pihaknya memastikan akan terus melakukan pembenahan pasar-pasar tradisional di Kota Banjarmasin untuk kenyamanan transaksi bagi pedagang maupun pembeli. Risna, Banjar TV.
Selanjutnya, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Banjarmasin, Mathari, meminta Pemkot setempat lebih menggiatkan lagi sosialisasi untuk tidak menggunakan kantong plastik, mengingat ancaman sampah plastik akan semakin membahayakan terhadap lingkungan. Berikut pemirsa kami hadirkan informasinya untuk Anda. Sampah plastik menjadi persoalan serius untuk terus dicarikan solusinya agar penggunaannya terus semakin bisa dikurangi. Apalagi ancaman sampah plastik akan semakin membahayakan lingkungan. Karena itu Ketua Fraksi PKS DPRD Banjarmasin, Mathari, meminta Pemkot setempat lebih menggiatkan lagi sosialisasi untuk tidak menggunakan kantong plastik. Hal ini dilakukan guna mendukung target pemerintah bahwa Indonesia bebas sampah tahun 2025. Mathari merasa meski Pemko Banjarmasin sudah mengeluarkan larangan penggunaan kantong plastik melalui peraturan wali kota Perwali nomor 18 tahun 2016, namun kebijakan ini dinilainya masih belum cukup. Menurut Mathari, perwali tentang larangan penggunaan kantong plastik itu hanya ditujukan pada aktivitas pasar atau toko modern seperti minimarket maupun retail. Kantong plastiknya ini saya pikir pemerintah dalam hal ini harus menggalakkan lagi kemudian untuk mengurangi itu ya. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah bagaimana kemudian membantu menyiapkan ya kantongan yang ramah lingkungan, yang mudah kemudian hancur ya. Karena kalau kita melihat kantong plastik ini seumuran kada hancur-hancur, kapanpun tidak akan pernah hancur gitu kan. Nah, inisiatif kemudian ada kemudian kolaborasi katakanlah dari pemerintah ke ya katakanlah ke tempat-tempat ada penjualan gitu ya, kayak pasar semacam itu menyediakan, harus menyediakan katakanlah kantongan yang ramah lingkungan. Sementara pada pasar tradisional sampai saat ini masih sebatas sekedar imbauan. Belum lagi tumbuhnya para pelaku UMKM yang tidak lain pasti akan menggunakan kemasan yang beragam sehingga juga menimbulkan permasalahan baru. Untuk itu perlu ada solusi terhadap permasalahan yang muncul terkait kemasan yang digunakan para pelaku UMKM. Murtasyah, Banjar TV. Pemirsa, segera akan kami hadirkan Banjar bersalawat bersama Habib Syekh kembali menyapa kota Martapura. Nantikan informasinya setelah jeda iklan berikut ini.